Perkenalkan nama saya Yohan, Yohan Toting tepatnya, biasa dipanggil Yohan. Sebenarnya ini kedua kalinya saya di sini ngobrol dengan teman-teman yang ada. Terakhir ada Intel Developer mengajar 2 bulan lalu di Pramadara juga, dan kebetulan saya juga ikut bagian dari teman-teman developer yang sharing di sini. Jadi hari ini kebetulan Dewi kemarin ngobrol ke saya, kita memang pengen coba nge-sync antara kota-kota di Indonesia, terutama Bandung, Jakarta, Jogja, ya kota besar, Surabaya, Malang, Bali juga, Makassar udah mulai juga segala macam. Dan memang hal-hal seperti itu yang kita butuhkan sekarang, biar ada beberapa permasalahan yang saya lihat agak krusial kalau kita nggak solve bareng-bareng. Entah itu masalah talent, Bandung lagi krisis talent karena Jakarta tuh ngambil semua. Jogja ya sama, saya rasa mulai kesulitan nyari orang karena talent jagonya mulai di-hire startup Singapura atau company seperti Gameloft dan segala macam. Jadi ada beberapa isu krusial sebenarnya yang kita punya di Indonesia yang harusnya kita bisa solve bareng kalau misalnya kita connected. Jadi saya bakal sharing beberapa hal yang beberapa bulan kemarin dan beberapa bulan akan datang sedang terjadi di Bandung, dan harapan saya ini bisa kasih inspirasi ke teman-teman di Bali dan mungkin juga di Jakarta atau mungkin di tempat lain. Yang pertama adalah untuk pertama kalinya di Indonesia, Kota Bandung punya command center kayak Star Trek. Bentuknya kayak gini. Bukan dong. Inisiatif dari wali kota kita, Ridwan Kamil. Jadi dia pengen punya command center seperti layaknya Star Trek. Inspirasinya exactly dari Star Trek. Jadi ada big screen, kemudian ada beberapa operator, dan nanti dia punya semacam tempat duduk khusus yang dia bisa lihat semua kondisi kota Bandung langsung dari multiple screen yang ada di depannya. Jadi untuk saat ini command center ini sudah selesai dibangun, tapi problemnya masih konten, sensor, data yang ditampilkan di screen itu belum cukup banyak. Jadi sebenarnya kalau teman-teman startup atau developer atau yang mungkin di banyak melakukan social enterprise things itu, ini harusnya bisa menjadi contoh bahwa kalau kota-kota di Indonesia bikin hal serupa, tugas kita kreator itu adalah bikin sensornya atau bikin visualisasinya atau provide datanya, karena tanpa itu ini nggak berguna. Jadi itu kalau Bali nanti suatu saat punya gitu ya, ada sensor misalnya kayak tahu-tahu kenapa traffic wisatawan di airport Ngurah Rai itu melebihi traffic yang biasanya. Wali kota kan langsung dapat alert, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin berarti transport harus lebih bagus dan segala macam. Command center ini akan sangat berguna terutama kalau misalnya suatu kota akan mengimplementasikan smart city platform. Next. Nah, kita di Bandung, saya di sini bareng beberapa teman-teman dari Koenko. Jadi saya rasa tren co-working space itu sedang mewabah di seluruh Indonesia. Hari ini kita memulai co-working and conference Asia. Itu bertempat di Ubud. Saya juga dan teman-teman tadi sebenarnya dari sana. Jadi ini adalah co-working space yang baru kita buka, baru mulai bulan Oktober kemarin di Bandung. Jadi tempatnya itu sedikit casual dan kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas dari desain, kemudian anak-anak arsitek juga untuk membangun tempat ini. Jadi berkolaborasi dengan komunitas lain, kita bikin tempat ini di mana para pekerja kreatif itu bisa datang ke sini, berkantor di sini, kerja bareng dan berkolaborasi di sini. Gitu. Dan kita juga bisa membuat tempat ini bikin beberapa event. Beberapa yang kemarin kita bikin itu ada
Behance Portfolio Review, kemudian ada WordPress Meetup Bandung, kemudian ada beberapa workshop juga. Dan di Bali saya rasa yang saya kenal itu ada Ubud kemarin, terus ada Kumpulko juga baru mau buka di Sanur. Terus saya kurang tahu kalau daerah resminya kalau nggak salah ada, daerah Kuta juga ada, tapi saya belum tahu detailnya seperti apa. Yang saya rasa sebenarnya tempat co-working ini harusnya makin banyak, terutama kalau misalnya kita pengen bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, atau bahkan kita pengen belajar dari orang-orang yang udah punya pengalaman. Tempat kayak gini kebetulan waktu itu di Bandung, saya dan teman saya Reza ada di belakang, kita bikin the first co-working space di Indonesia, namanya Hackerspace Bandung. Dan sekarang Hackerspace Bandung itu menjadi bagian dari Poinco, di mana kita bertanggung jawab sebagai community di dalam Poinco untuk mengaktifkan tempatnya. Jadi ini adalah Poinco. Next, suasananya kayak gini kalau kita bikin workshop. Jadi biasanya kita bikin pas weekend, karena pada hari biasa teman-teman ya seperti biasa tempatnya dipakai buat kerja. Jadi dan Poinco sendiri sangat open untuk segala aktivitas, terutama yang berhubungan dengan komunitas. Karena dari namanya sendiri Poinco Community and Collaboration. So we looking, ya boleh pakai bahasa Inggris. Jadi kita mencari komunitas dan mencari partner buat kolaborasi. Jadi saya rasa kalau di Bali ada banyak tempat kayak gini, itu akan makin bagus. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah tren sekarang saat ini adalah open data. Open data itu sebenarnya adalah suatu movement di mana kita mencoba semua data kalau bisa itu dilepas secara terbuka sehingga semua orang bisa mengakses. Bandung akan membuat suatu event namanya Open Data Summit and Challenge. Intinya kita akan menyediakan beberapa data, misalnya data transportasi, kemudian saya lupa ada data apa lagi. Tapi kegiatan seperti ini memang sedang digalakkan dalam rangka kita mencoba menyambungkan data dengan developer. Salah satu kegiatan yang tahun lalu kita bikin di Bandung itu adalah API pemilu. Jadi kita ada, kebetulan saya developer relation juga di API pemilu. Kita bikin yang namanya challenge, bagaimana teman-teman developer itu bisa create application dari data dan diolah menjadi suatu informasi yang bisa dikonsumsi dengan gampang. Jadi orang lebih mengerti melihat visualisasinya ketimbang membaca raw data. Jadi kenapa kita butuh open data? Biar teman-teman gak perlu lihat data yang kayak Excel atau tabel, tapi bisa dibuat infografik, bisa dibuat data-data yang lebih jelas. Next, sorry ini agak kecil. Nah, digedein, thank you. Dalam rangka konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung, kita akan bikin namanya acara Color Fest Bandung Statement. Color Fest ini sebenarnya adalah festival komunitas Bandung, karena Bandung sangat lebih dari 1000 komunitas di Bandung, mulai dari komunitas budaya, komunitas kreatif, teknologi, tari dan segala macam. Kita akan bikin rangkaian acara selama 1 bulan dari 23 April sampai 25 Mei. Jadi kalau teman-teman punya waktu bulan April pengen tahu lebih jauh tentang Bandung, datang ke Bandung tanggal 23 April sampai 23 Mei. Karena teman-teman akan menikmati puluhan event baik digital, budaya, dan kreatif itu di Bandung selama 1 bulan penuh. Next. Nah, yang terakhir, saya nggak tahu ini yang terakhir. Jadi ini adalah salah satu co-working juga yang Maret nanti akan kita buka. Bedanya, co-working ini akan menyediakan sekaligus tempat buat tinggal. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Bandung, pengen ya kerja atau apa segala macam, tempat ini bisa sekaligus menjadi tempat tinggal. Karena kadang permasalahannya kita datang ke Bandung buat kerja atau misalnya ada meeting atau apa, tapi kita masih bingung kita mau tinggal di mana. Kalau di hotel kan jatuh-jatuhnya nanti kita harus bolak-balik antara kantor, hotel, dan tempat ini ngasih fasilitas tempat tinggal plus co-working office. Namanya The Mob di daerah Dago. Next.
Nah, di dalamnya kurang lebih kita desain seperti ini. Jadi memang secara apa namanya desainnya kita pengen sifatnya lebih casual, nggak terasa terlalu kantor. Next, ini depannya bentuknya kurang lebih kayak gitu. Namanya The Pop ini sebenarnya bagian dari project dari perusahaan holding company yang saya bagian dari situ, namanya Kolaborasi Kapital Indonesia. Jadi ini adalah salah satu project yang kita running. Dan untuk bulan April tanggal 10 dan tanggal 12 itu untuk pertama kalinya kita akan bikin event di tempat ini namanya Startup Weekend Bandung. Jadi kalau bulan November kemarin ada Startup Weekend Bali di Ubud, di mana kita dalam 3 hari itu bikin event dan bikin startup selama 3 hari. Kalau di Bandung kita juga akan bikin hal serupa. Next, mungkin habis. Nah, Smart City Bandung kebetulan saya menjadi bagian dari Konsil Smart City Bandung, di mana kita akan membuat beberapa program yang harapan kita itu bisa membuat Bandung lebih smart, tentunya dengan teknologi. Jadi entah itu masalah sampah, lingkungan, masalah masyarakat, transportasi, kita pengen solve something dengan teknologi. Untungnya adalah developer atau teman-teman kreatif bisa menjadi bagian ini, gitu. Jadi kalau misalnya di Bali juga pengen bikin, saya rasa melibatkan komunitas seperti Subali itu adalah poin penting, karena tanpa komunitas justru creatornya nggak ada nanti, gitu. Next, habis mungkin. Ya, habis. Jadi itu mungkin yang saya sharing apa yang sedang terjadi di Bandung beberapa bulan dan beberapa bulan di depan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya inspirasi hal serupa, pengen create something yang serupa juga buat di Bali, terus kita di sini sampai acara terakhir ya. Jadi nanti juga ada discussion, jadi bisa langsung tanya jawab aja. Oke, terima kasih, saya balikan ke. Terima kasih, Johan. Jadi ada banyak kegiatan di Bandung juga, nggak cuma dari pihak komunitas, tapi juga ya semua orang bisa membantu lah, itu yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya dan kita ingin berbicara tentang Jakarta, ya aku ingin tanya kepada teman-teman semuanya. Dari teman-teman siapa yang punya startup di sini? Angkat tangannya yang punya startup, siapa? Ayo, kok tidak? Oke, lumayan banyak, bagus. Karena setelah ini kita akan ada acara namanya 60 Second Open Mic Pitches. Ya, 60 Second Open Mic Pitches. Jadi di sini maksudnya teman-teman nggak usah siapin presentasi atau slide apapun juga, tapi cuma perlu datang ke depan dan langsung share aja ide bisnis kalian itu seperti apa. Dan nanti di depan itu kita juga akan memberikan overall feedback tentang apa yang kayaknya ide bisnis yang menarik, apakah ide bisnis yang bisa dikembangkan lagi atau seperti apa. Ya gitu. Jadi persiapin diri aja, nanti kalau setelah acara dan Q&A selesai akan ada sesi open mic pitches 60 detik. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pembicara selanjutnya. Mari kita berikan sambutan hangat kepada Mas Aulia Masna. Mas Aulia Masna. Ya. Silakan duduk, Mas Bro. Oh, ternyata ada mic juga di sini. Oke, jadi kita di sini ada pesta mic. Boleh di situ ya. Terima kasih sudah datang. Dan ini berbeda dengan sesi sebelumnya yang mana kita ada presentasi. Di sini si Aulia lebih pantas seperti presentasi katanya. Jadi itu adalah akar mula semua ini. Tapi kita ingin tetap menggali otak dia. Kebetulan berusaha potong rambut kan. Jadi kita harus bisa banyak mengenal tentang Jakarta. Jadi bisa diceritain dikit nggak tentang brief overview tech ekosistem di Jakarta? Itu bro, Indonesia. Yes. Oke. Kalau overview tentang Indonesia, sebenarnya kan hype-nya startup Indonesia ini mulai kira-kira tahun 2009-an lah, 2010. Waktu itu di Jakarta orang udah mulai pada membangun usaha sendiri, tapi idenya banyak, semangatnya tinggi, cuman komitmennya kurang, pendanaannya masih sedikit, dan pengetahuannya juga masih kurang luas. Jadi sempat
Oke. Jadi waktu tahun 2010 itu ada beberapa teman di Jakarta yang berkumpul, mereka membuat satu perkumpulan yang namanya Startup Lokal. Itu sampai mereka sejak tahun 2010 sampai sekarang mereka mengadakan acara pertemuan sebulan sekali. Sampai sekarang belum pernah putus sih, tahu ada, jadi udah cukup sering izin. Dan itu tujuannya untuk mengumpulkan semua orang-orang yang tertarik pada dunia startup untuk mulai bicara dan saling tukar pikiran, saling tukar ide ataupun saling berkenalan, basic seperti networking, supaya tujuannya untuk membangun ekosistem dan jaringan orang-orang yang tertarik pada dunia startup itu sendiri. Karena dulu kan masih belum jelas apa sih startup, kenapa orang mau bikin usaha sendiri, karena itu kan berarti lompat dari kebiasaan orang-orang yang kerja ke perusahaan besar, dapat gaji, masuk kantor tiap hari. Nah sekarang orang merasa mereka pengen bikin perusahaan sendiri, pengen bikin produk sendiri, jadi akhirnya mereka mulai bersatu, mulai itu kepikiran dari. Nah lama-kelamaan makin banyak yang makin dewasa, makin punya komitmen dan skillnya juga makin tinggi. Jadi akhirnya perusahaan yang waktu tahun 2009 sampai 2012 itu masih terus terang itu ekosistem yang semangatnya sangat tinggi, tapi fondasinya sangat lemah. Tapi walaupun mungkin nggak terlalu kedengeran, tapi sebenarnya dalam itu lemah ya. Kenapa lemah? Lemahnya itu karena rata-rata mereka belum punya pengalaman membuat startup, belum punya koneksi yang kuat, belum punya akses ke pendanaan yang cukup, ataupun bisa menjelaskan sebenarnya kenapa sih mereka membangun startup dan kenapa produknya itu pantas untuk dijadikan produk yang patut dibantu gitu. Kenapa? Dan rata-rata dulu itu sempat ada interest yang sangat tinggi dari Amerika ke Indonesia, karena waktu itu kan tahun 2010 itu Yahoo baru beli Koprol. Nah waktu mereka beli Koprol, semua mata dunia startup melihat di Indonesia kan, kok tiba-tiba Yahoo beli perusahaan dari negara yang kita belum pernah dengar gitu. Apa sih Koprol, apa sih Indonesia? Mereka datang TechCrunch di Indonesia, ada beberapa orang-orang dari media Amerika ke Indonesia pengen tahu sebenarnya di Indonesia ada apa. Ternyata di dalam hype yang sangat tinggi dan sangat kuat itu isinya masih kosong gitu. Tapi akhirnya setelah mulai sekitar 2015, sekitar 3 tahun lalu udah mulai solid, udah mulai kelihatan isinya, udah mulai tinggi komitmennya, sudah mulai punya skill. Jadi akhirnya startup yang dulu itu banyak yang berserah, banyak yang tutup, banyak yang bubar. Tapi para personalnya bergabung, mereka membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Ada yang membuat ulang dengan konsep yang sama dibungkus dengan mungkin nama atau tampilan atau tim yang beda. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang sangat menghasilkan. Tapi walaupun begitu ada nggak banyak sih, ada segelintir lah startup dari bisa dibilang generasi pertama itu yang sampai sekarang masih bertahan. Salah satunya Tokopedia. Tokopedia itu termasuk yang sangat sukses kalau kita lihat startup di Indonesia, karena dia dibangun tahun 2009. Tahun 2015 dia bukannya tutup seperti banyak yang lain, tapi malah makin tinggi, makin terbang. Dan tahun lalu mereka mendapat komitmen pendanaan dari SoftBank, dari perusahaan rokok Jepang, dan SoftBank sama siapa lagi dari India? Sequoia Capital, right? Sequoia Capital sendiri sebenarnya perusahaan pendanaan dari Amerika, tapi yang berinvestasi ke Tokopedia itu mereka dari cabang Indianya, mereka dapat dana 1,2 triliun. Itu belum pernah kedengeran di Indonesia ada perusahaan startup, perusahaan berbasis internet yang dapat dana segitu besar. Itu yang ada Chelsea Islamnya katanya, bukannya itu ya? Itu memorable sekali itu. Nah, Tokopedia itu sendiri mereka merupakan sebuah marketplace. Jadi orang-orang bisa buka toko di sana, jual barang. Jadi Tokopedia sendiri hanya sebagai penyedia. Mereka bukan pemilik toko, tapi mereka pemilik platform, kayak bisa dibilang mungkin mereka yang punya mall. Kalau orang mau buka toko di sana bisa bayar sewa. Tapi sementara ini sih di Tokopedia masih gratis semuanya ya.
karena mereka akan rencananya kalau nggak salah mengambil modelnya Alibaba sebagai perusahaan platform marketplace. Jadi nanti yang jualan di sana gratis, mereka nggak dipungut biaya. Tapi mungkin kedepannya untuk layanan-layanan tambahan baru mereka akan mengenakan biaya. Bro, itu tadi lu pakai logo aja di sini ya. Lu tadi sempat bilang tentang adanya banyak pendanaan lah di contohnya Tokopedia 100 juta. Tapi kalau gua bisa lihat lebih lanjut lagi ya, banyak investasi yang terjadi di Indonesia kurang lebih sama 2 tahun terakhir. Kebanyakan yang diumumkan itu mayoritas berasal dari Jakarta. Apa sih yang terjadi di Jakarta yang sampai membuat kota itu sangat bagus banget buat para startup dibandingkan kota lainnya? Kalau dibilang bagus untuk startup itu masih bisa diperdebatkan ya, karena menurut gue kota-kota lain juga nggak kalah bagus ya untuk membuat sebuah startup. Cuma mungkin yang Jakarta punya yang banyak kota-kota lain juga adalah akses ke pendanaan, dan para pemilik dana itu, para investor rata-rata memang berbasis di Jakarta. Apakah mereka yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri? Karena di Indonesia ini banyak sekali dana untuk startup teknologi yang berasal dari luar negeri, dari Singapura, dari Amerika, dari India, dari Jepang terutama, ada juga dari Korea. Rata-rata maunya membuka kantor itu di Jakarta. Entah kenapa mereka nggak terlalu tertarik untuk keluar kota. Itu mungkin bisa dijaga mereka sendiri. Tapi sebenarnya potensi di luar kota itu sama bagusnya dan sama banyaknya. Karena buktinya rata-rata banyak startup di Jakarta itu yang justru seperti yang Johan tadi bilang, mengambil sumber daya manusia dari kota-kota lain, karena di Jakarta nggak kekurangan. Jadi akhirnya mereka lewat jaringan mereka rekrut orang dari Malang, dari Jogja, dari Bandung, dari Bali, dari mana. Akhirnya semuanya berpusat di Jakarta karena memang sumber dayanya di sana. Dan kelihatannya sih cost of doing business ya itu mungkin bisa dibilang lebih rendah di Jakarta karena namanya juga benar internet, akses internet di Jakarta masih jauh lebih lebih cepat dan lebih murah dibandingkan di kota-kota lain karena permintaan akses internet di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain. Makanya fokus di sana. Selain itu ya makanya lihatnya selain dari banyak orang yang memang semangatnya ada di orang-orang yang membuat startup itu semangatnya banyak yang di Jakarta dan banyak yang suaranya terdengar itu lebih banyak di Jakarta daripada kota-kota lain. Bukan berarti nggak ada, tapi mungkin memang nggak kedengeran aja. Kayak misalnya saya jarang dengar ada startup dari Bali kecuali yang memang sudah pernah ditulis di Tech Indonesia atau di sosial di beberapa teknologi yang lain, karena mereka punya dorongan untuk gue bikin sesuatu, gue mau orang lain tahu, jadi gue mesti ngomong. Dan gue juga dengar beberapa mungkin bukan belum startup tapi pemilik produk atau orang-orang yang bikin sebuah produk di kota-kota luar Jakarta, mereka tuh bukan orang yang suka mengeluarkan gue bikin ini gitu. Karena mereka kurang promosi, akhirnya nggak kedengeran. Jadi bukan karena mereka nggak punya skill, tapi bukan karena mereka nggak bisa membuat produk, tapi karena mereka nggak bisa memasarkan diri. Masalahnya di situ. Menarik. Jadi ini lebih karena budaya, bagaimana orang-orang di dalam ini bekerja. Budayanya adalah bagian yang di luar daerah itu kurang menggembar-gemborkan diri, istilahnya tidak ingin. Takutnya kalau mereka ngomong, mereka sombong gitu. Padahal bukan sombong, tapi supaya didengar, supaya ketahuan sama orang di luar lingkupnya sendiri, memang harus bicara, harus reach out, harus berani kontak orang-orang yang di media. Jadi kerjasama antara media dan startup itu memang sangat diperlukan. Jadi sebuah hal yang kita pelajari adalah kalau seandainya teman-teman punya ide startup, hajar aja sih, kabarin media-media teknologi yang udah ada di Indonesia, Daily Social, di Indonesia apa sih? Ke Kompas, Detik, hajar aja semuanya gratis, gaungkan ide kalian. Paling enggak kalau produknya udah ada ya. Nanti kalau cari teman orang-orang media deketin. Nah, ya, itu bagus. Sekarang juga aku mau tanya nih kan, intinya selain apa yang bisa dipelajari, nah kalau seandainya
Jakarta tempat yang menyenangkan buat startup berkembang. Apakah solusinya adalah bekerja di Jakarta? Contohnya ada cara lain di mana mereka bisa mendapatkan ilmu orang Jakarta, ataukah budaya Jakarta yang membuat kawan-kawan itu bikin sukses? Terus terang kalau bisa nggak harus kerja di Jakarta, gue pengen kerja di luar sih. Karena terusnya kerja di Jakarta itu selain nyebelin bikin capek. Macet bro. Apalagi macetnya. Salah satu alasan gue gak kerja kantoran itu karena gue gak mau kena macet ya. Itu mahalnya bukan main. Satu hari itu bisa 2-3 jam perjalanan kan nggak males kan. Nggak kebayang. Ini ini kerja di luar kota. Cuma masalahnya kalau di luar kota akses internetnya yang kurang. Dukungan infrastruktur dari telco, dari transport provider, pemerintah juga masih belum turun secara masif ke daerah-daerah untuk meningkatkan akses internet di sana dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Fokusnya ke Jakarta terus. Semoga kedepannya nanti akan ada di luar. Jadi tadi apa tandanya? Seandainya Jakarta nggak macet, seandainya ini adalah seandainya besar sekali, seandainya Jakarta nggak macet, apakah satu-satunya solusi buat orang-orang belajar menempa ilmu sebagai entrepreneur startup harus di Jakarta? Kalau ke Jakarta ini gue rasa nggak harus, karena waktu awal-awal juga orang Jakarta belajarnya kemana? Orang Jakarta belajar ke Jakarta sendiri ya nggak dipelajarin kan, jadi akhirnya mereka belajar sama orang-orang yang dari luar. Kebetulan waktu Koprol dibeli Yahoo itu mereka punya cukup banyak engineer, mereka punya cukup banyak developer, dan mereka belajar dari developer Yahoo yang di Amerika. Lalu mereka bawa lagi punya ke Indonesia, mereka belajar sama lain. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin katalisnya itu waktu Yahoo membeli Koprol dan waktu Yahoo membubarkan Koprol. Karena waktu Koprol bubar, banyak sekali developer, banyak sekali engineer yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain atau membuat sendiri. Jadi akhirnya mereka menyebarkan ilmu itu. Jadi apa yang mereka tahu, apa yang mereka punya diajarin ke orang-orang lain, mungkin ke pegawai yang junior atau ke murid atau orang-orang yang baru bergabung. Jadi ilmunya memang ada dari sana, tapi sebagian besar dari mereka juga belajar dari internet. Karena semua informasi juga ada di sana, dan nggak harus ketemu orang, tinggal kemauan sendiri untuk belajar, untuk menemukan skill itu. Karena terus terang seperti gue bilang tadi, Jakarta sendiri kekurangan orang yang skillnya yang kalian develop codingnya itu mencapai level yang mereka minta. Seperti tadi gue bilang Tokopedia, karena belum lama ini gue bicara sama CEO-nya William bilang mereka mungkin sekarang punya akses ke pendanaan sebanyak 1,2 triliun rupiah, tapi bukan berarti mereka punya akses ke sumber daya manusia yang sesuai gitu. Karena untuk cari itu pun mereka kesulitan, jadi akhirnya mereka hire orang-orang yang skillnya belum setinggi yang mereka harapkan, tapi para staff senior yang ada di sana turun tangan, mereka bantu, mereka mengajarkan ke anak buahnya, ke orang yang baru. Jadi seperti mereka kan gandeng tangan lah gitu, sama-sama belajar baru. Cuman kendalanya ya karena mereka harus bantu staff yang baru, mereka nggak bisa terlalu ambisius untuk mengejar target yang lebih tinggi. Jadi harus ada balance di situ. Jadi mungkin ada kemungkinan kalau suatu saat nanti orang Bali, startup Bali akan nge-hijack orang-orang dari Jakarta kali ya? Bisa aja. Mungkin yang contoh ini startup Bali yang paling terkenal itu kan Toko Bagus ya. Toko Bagus itu 2009 dibentuk di Bali. Lalu tahun 2005 dibentuk di Bali. Tahun 2009 mereka pindah ke Jakarta setelah dapat pendanaan yang besar. Mereka pindah ke Jakarta karena logistik, karena akses internet, karena akses ke orang-orang marketing dan para klien atau investor banyak yang ada di Jakarta gitu. Karena mungkin juga saya itu kondisi di Bali waktu itu mungkin belum memungkinkan untuk Toko Bagus berkembang lebih dari lebih dari kondisi perusahaan saat itu. Jadi mungkin yang diperlukan ya orang-orang yang developer yang punya skill cukup tinggi dan mau untuk membangun perusahaan sendiri, mau
punya visi, punya ide untuk membuat produk yang memang bisa dibesarkan sendiri, jangan cuma bikin terus ditinggal. Terus terang banyak banget produk seperti itu di Jakarta. Banyak banget orang-orang yang bikin produk iseng-iseng. Sebenarnya kalau dilihat ini bisa dibuat sesuatu yang sukses gitu. Contoh, sekarang di Jakarta lagi rame Grab Taxi. Dulu kemarin itu sempat ada juga Easy Taxi. Easy Taxi itu sebenarnya perusahaan dari Brazil yang masuk ke Indonesia, tapi kayaknya mereka ternyata salah perhitungan. Jadi akhirnya dalam waktu mereka nggak nyampe 6 bulan udah bubar, mereka udah tutup operasi di Jakarta. Sekarang Grab Taxi dari Malaysia, mereka dibangun tahun 2012 untuk mobil taksi lebih gampang, ya. Jadi kita nggak telepon lagi taksi, tapi kita pakai aplikasi, kita panggil tinggal tunggu di tempat kita mau taksi itu berdasarkan. Nah, di Jakarta tuh sebenarnya setahun sebelum Grab Taxi dibentuk di Malaysia, di Jakarta udah ada yang bikin, sistemnya udah jadi. Tapi mereka nggak maju dan nggak berhasil karena memang mereka nggak bawa itu ke perusahaan taksi, mereka nggak punya akses, nggak tahu mereka nggak punya akses atau mereka nggak berani ke sana atau visinya nggak ke sana. Nah, yang lucunya itu produknya itu bentuknya dibuatnya di Jakarta, tapi yang buat orang Bandung. Nah, kebetulan memang Bandung Jakarta sekarang kalau kita bicara pergerakan startup, Bandung Jakarta mungkin bisa nomor 1 ya, karena ya seperti Johan Amerizat ya bisa dibilang berapa hari sekali ulang balik Jakarta Bandung. Banyak sekali orang-orang yang commuting Jakarta Bandung secara reguler. Oke, jadi intinya produk yang keren itu bisa datang dari Bali, contohnya Top Bagus, dan masih ada yang lain. Ini sih juga lumayan gede, IPmu ya, termasuk gede juga di situ. Melbourne juga gede, jadi udah ada sejumlah hal sih, Napster yang dari David. Jadi sebenarnya nggak banyak yang ngegaungin, tapi ternyata mereka ada, they're doing fine. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya ya. Kita untuk masuk ke segmen berikutnya yaitu Q&A, question and answer. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan saja. Tapi sebelum kita mulai, kita ingin mengundang 2 orang lagi di depan. Yang pertama adalah Mas Johan Bonik dari Bandung. Yes, Mas Johan silahkan duduk. Bisa sharing sedikit ilmu juga kalau ada ini. Sama Mas Wahya sebagai moderator kan ya. Tapi sebelum memanggil Mas Wahya sebagai moderator juga memanggil Pak Donald dari Convergence Excel untuk maju ke depan. Jadi mungkin semua orang pada bingung kayak ini ada orang yang sangat besar sekali maju ke depan, yang dia sedang bicara apa. Jadi berikan tepuk tangan beri kepada Pak Donald. Ya, jadi beda. Ini Pak, Mas Donald itu dari Convergence Excel itu adalah sebuah visi. Jadi mungkin dia bisa menjelaskan lebih lanjut lagi apa itu Convergence. Convergence Excel sebenarnya adalah venture capital yang baru dibikin kira-kira 1 tahun yang lalu. Kami investasi di late seed sama Series A, investasi di teknologi yang marketnya adalah Indonesia. Karena kami mau menjadi aktif investor dan kami punya lebih banyak channel di Indonesia. Tapi sama seperti tadi saya kira bahwa saya dipanggil Pak karena saya tua, saya sebenarnya sudah enggak dipanggil Pak karena ada duitnya. Nah, beda. Bukan Pak karena tua dan besar karena gendut. Oke, thank you. Karena saya sebenarnya adalah sisa dari generasi .com, generasi tahun 2000. Karena tahu bahwa .com Indonesia itu pernah ada teknologi di tahun 2000 ya. Yang kemudian juga itu nggak tahu ya. Bukan masalah. Misi Pak. Siap. Kasih berikutnya. Jadi saya sempat, kan saya sebenarnya player lama dan pada dasarnya ada pepatah yang mesti ada dimodifikasi kan. Those who can do, find other people. Saya udah pernah jadi startup
nggak pernah tahu kalau mau cari orang yang apakah karakteristik orang yang akan tidak baik di startup ya tes. So jadi saya lihat startup Indonesia growing sejak kalau saya ikutin dari tahun 2007 2008 ya ketika internet boom di Indonesia. Kemudian kita nungguin tahun 2010 ketika presiden US pernah tinggal di Indonesia. Itu alasannya kenapa mereka semua tuh tiba-tiba ada juga di Indonesia itu funding di Indonesia ya. Cuma pada saat itu masih ada kosong sampai akhirnya Amerika. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang at least kita udah kayak capture ya, ada lagi semoga ada .com-verse atau apapun juga di perusahaan nanti ya. Jadi kita sekarang masuk ke segmen berikutnya, kita ingin memanggil ini adalah Q&A. Jadi tujuan dari di sini adalah ada yang mewakili Jakarta, ada yang mewakili Bandung, ada yang mewakili visi dari investor. Jadi siapa tahu teman-teman juga ada sejumlah pertanyaan untuk Pak Donald, Mas Donald. Jadi Mas Donald. Kita juga ingin memanggil Mas Wahya sebagai moderator. Ya, jadi dia kali ini akan membantu sebagai moderator untuk sesi tanya jawab khususnya. Sekarang sesi tanya jawab. Oke, karena sudah masuk ke sesi jawab, sekarang siapa yang mau bertanya? Oke. Silakan nama dan. Selamat malam semua, saya Didi panggilannya dari Wijaya. Saya mau tanya akses to the point aja, nanti belakangan baru saya cerita apa latar belakang dan apa yang sudah saya lakukan. Akses paling gampang atau ya cara termudah bagaimana startup lokal yang jauh dari dana besar di Jakarta untuk dipublikasikan atau dibantu itu bagaimana? Karena saya sendiri juga salah satu korban lokal yang terlalu jauh dari Jakarta sehingga gaungnya tuh nggak kena. Itu dulu. Nanti lebih lanjut kalau gimana saya tanya lagi. Saya buka dulu yang pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya untuk Mas Donald. Tanya. Jadi saya tertarik tadi dengan Mas Donald mengatakan bahwa saya adalah contoh yang buruk yang dalam berstartup. Saya ingin following up question gitu ya. Sifat-sifat yang buruk dalam berstartup yang akan memunculkan permasalahan dan juga kegagalan itu kayak apa aja sih? Karena kita harus belajar dari pengalaman dan dari yang lebih tua. Saya harus belajar. Terima kasih Mas Donald, itu aja. Satu lagi, ada yang bertanya? Oke. Terima kasih. Nama saya Yutaka, saya dari Jepang. Bangsa saya tidak bagus, tapi saya coba pakai bahasa Indonesia. Satu tahun lalu saya pindah dari Jepang. Saya bikin kantor di Bali. Untuk saya masalahnya cari karyawan pintar, desainer, programmer. Saya pergi ke universitas, saya pakai JobStreet, Loka, OLX, pakai advertisement. Tapi susah cari karyawan bagus. Jadi bagaimana cara cari karyawan bagus? Oke, silakan dijawab dulu 3 pertanyaan tadi nanti yang Mungkin saya jawab yang pertama ya. bagaimana supaya startup yang jauh dari Jakarta bisa dibuktikan atau bisa membuat media tertarik. Yang pertama sih yang jelas, kalau dulu saya di Indonesia kita punya sistem tiket, jadi maksudnya siapa aja bisa kirim produk
kirim email masukkan nama salahnya yang apa yang penting dikirim. Nah, biasanya dulu sistem itu begini. Kalau menurut para redaksi itu pantas untuk dinaikkan atau kelihatan cukup cukup solid, itu akan dibahas. Biasanya tanda-tanda cukup solid itu sudah punya website yang jelas, punya produk yang paling nggak kelihatan tujuannya untuk apa, bentuknya seperti apa, dan apakah itu salah punya nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk yang lain, kalau ada yang serupa. Karena banyak sekali produk yang mirip-mirip, tapi sebenarnya ujungnya mereka sebenarnya produk yang sama. Cuma jadi nggak ada nilai tambah. Jadi kalau kita ada bahas satu, mungkin satu hari beberapa dari yang sudah pernah masuk akan dikumpulkan jadi satu tulisan dan menunjukkan bahwa ini ada beberapa produk yang tujuan atau fokusnya sama. Nah, kalau misalnya produk yang keren itu biasanya dilihat dari desainnya, dari fungsinya, sudah seberapa jauh produknya selesai. Tapi dari itu semua itu sebenarnya kan seperti kita kirim lamaran kerjaannya. Kalau kita nggak kenal orangnya, ya akan lebih mudah untuk disampaikan. Kalau kita kenal orangnya, pendekatannya akan lebih mudah. Kita dikasih tahu, lu punya produk ini, tolong dibahas, tolong di-review. Seperti jadi kalau sebenarnya yang menjual sendiri juga produknya, walaupun kenal, karena kalau produknya memang cukup bagus, cukup pantas dari kita untuk dicoba, untuk ditulis, ya pasti akan tulis. Ini sih seperti itu gitu. Cuman kalau memang itu masih kurang, biasanya yang jangan dilakukan itu bombing email setiap minggu dikirim satu-satu, dikirim lagi. Itu justru akan jadi salah satu alasan untuk nggak ditulis sama sekali, karena berarti kesannya kok cari perhatian banget sih, dan sebagus desperate ya, punya bukan putus asa, tapi giat lah gitu untuk mempromosikan produknya. Itu sebenarnya itu proses yang bagus, tapi kalau setiap minggu mengirimkan hal yang sama, lama-lama dianggapnya seperti spam, tidak akan kebuang. Jadi mungkin menurut pendekatan yang pribadi atau memang dari produknya sudah cukup baik untuk bisa dibahas. Boleh sambil tanya jawab ya, Mas Aulia. Sudah pernah saya lakukan, saya berkirim ke Kompas, terus majalah-majalah IT seperti itu. Cuman memang agak susah tembus. Kemudian teman menyarankan di beberapa media Jakarta itu supaya seperti sarannya Mas Yohan, berteman duduk sama wartawannya. Nah, kenal dekat nanti pasti akan ditulis juga, karena dari sisi kita startup lokal itu kita selalu terbatas di pendanaan. Untuk publikasi itu memang kemarin ada penawaran cukup besar. Oke, saya funding kamu jalankan ini semua, kita backup marketing seperti itu. Cuma kita pulang lagi, kemudian dia lepas seperti itu. Jadi mungkin ada keperluan yang lain. Waktu itu masih 75% dealnya, 25% malah ada deal. Tapi dealnya itu urusan belakang. Yang penting buat kami sih publikasi dulu, karena jarak itu sekarang cukup ya. Jakarta itu pusat dana terbesar di Indonesia. Bandung masih bagus aksesnya bisa ke Jakarta. Teman-teman saya sendiri di Jogja juga merasakan hal yang sama kayak Bali, kita kewalahan. Tapi kalau masalah internet kita udah oke lah di Bali, sekarang sudah 4G LTE, jadi kita mampu untuk kompet. Jadi hanya masalah akses publikasi. Nah, kalau Mas Aulia nanti bisa bantu dari sisi publikasi, mungkin after this event saya perlu bertukar nama, minta saran kemana nanti arahnya untuk starting to introduce our product first, sambil reviewing apakah worth it atau tidak, mungkin menurut saya. Sambil saya nanti menunggu sarannya Mas Donald dari sisi seorang kacamata seorang investor itu, poin-poin apa sih yang harus dinilai dulu
untuk mengambil sebuah new startup gitu loh yang pengen didanai. Jadi kita juga bisa review, oke, saya harus memenuhi kategori ini dulu, baru ibaratnya punya bargaining power untuk cari Mas Donald, Mas ini aku udah siapin ini, poin-poinnya aku udah kelas semua, seperti itu. Kalau dari ya mungkin itu dulu deh, nanti kalau kurang saya tanya lagi. Kalau saya sebenarnya mau menjawab yang tadi nomor satu juga dari sebenarnya dengan jawab, saya mau menjawab dengan pertanyaan. Ketika apa namanya kita ngomong secara apa ketika orang-orang di Indonesia tuh merasa bahwa kalau belanja dari Amazon itu lama, kalau toko di Indonesia itu kalau pasang di Amazon yang beli susah karena semuanya pakai US dollar. Kalian kan semua pada startup di sini. Aku mau tanya, jawaban kalian apa? Bikin Tokopedia bukan? Bikin yang lokal. Kalau ketika kita dulu problem perusahaan-perusahaan startup di Jakarta, kita juga nggak bisa di-cover di seluruh dunia supaya kita dapat visi karena TechCrunch dan cover Indonesia sampai apa namanya aku lupa saya waktu itu yang cover Indonesia cara lesi. Solusinya apa? Di sosial Tech Indonesia. Kalian punya komunitas yang kuat kan di Bandung, startup yang banyak. Di Bali. Tech Publication Bali mana? Ada nggak yang mau punya blogger, punya blog site? Karena top kalau printing mahal, blog site kan murah. Kalian bagus desainnya dari itu. Rasanya sih cukup dengan pede aja lagi, sama-sama ngomong dulu bikin cerita satu sama lain tentang apa yang keren di Bali. Nanti kami dengarkan kok di Jakarta. Karena ya terus terang aja kami di visi dan segala macam yang main-main di Jakarta juga kami itu sangat hungry ya buat Indonesia. Tapi kalau mesti terbang tiap kali untuk tahu kenapa X itu bukan hanya apa namanya Amazon nomor atau Tokopedia versi Bali, apa untungnya, apa yang kegiatannya, ya akan tahu tuh teman-teman kalian sendiri. Jadi kalau saya sarankan itu adalah bikinkanlah ekosistem sendiri, ekosistem yang paling penting. Dan ekosistem akan dibangun kalau ada cukup banyak orang mau membikinkan momentum. Dan aku rasa sih di Bali, dan di Bandung, dan di Jogja juga momentum sekarang mulai terbangun. Mau paling aja, setuju banget karena kebetulan mau bilang hal yang sama. Kalau dulu jadi sosial itu dibentuk karena ada beberapa perusahaan di Jakarta yang pengen namanya dipublikasikan. Jadi terus ada teman di Rama sama Moya dia yang membuat media sosial. Ini satu hari dia bikin gue tulis deh website lo, gue tulis blog lo segala macam, semuanya ditulis iseng-iseng aja sebenarnya. Lama-lama itu jadi sebuah perusahaan yang serius dijalankan sampai sekarang. Nah itu semua muncul karena nggak waktu tahun 2007-2008 sama sekali nggak ada nggak ada media yang membahas tentang startup atau perusahaan berbasis internet yang ada di Jakarta. Kan dari Jakarta lama-lama makin banyak, makin ramai. Lalu Bandung mulai ikut, Jogja mulai dibahas. Dan sempat dari sosial punya koresponden di Jogja. Nah, saat itu mulai ada banyak, tapi sekarang sekarang ada lagi. Tahun kemarin dari sosial baru hire 1-2 orang dari Jogja. Jadi sempat ada, jadi udah ada lagi pembahasan dari Jogja dan memang perlu ada man on the ground, harus ada orang yang di daerah itu yang mau dan yang memang mengenal daerahnya sendiri. Karena kita yang di Jakarta nggak akan tahu apa yang terjadi di Jogja, di Bali, di Surabaya, di Malang kalau nggak ada orang dari sana yang memberitahu. Kalau memang misalnya di Bali atau di Bandung atau di Jogja punya ekosistem yang cukup kuat dan cukup ramai, maka nggak udah yuk kita beberapa orang kita ramai bikin satu blog sendiri yang membahas startup khusus untuk ini startupnya di Bali seperti ini, dibuat bagian yang menarik, dibuat tulisan yang bagus.
lama-lama nanti pasti akan naik juga. Karena contohnya misalnya saya ambil startup di Kanada, itu mereka juga tadinya kan bergantung kepada perusahaan Amerika. Sekarang mereka punya blog sendiri namanya BetaKit. BetaKit itu tadinya memang mau dibikin untuk menyaingi TechCrunch, tapi akhirnya mereka kenapa nggak kita bikin untuk menulis tentang startup yang di Kanada, yang ada di Kanada. Jadi akhirnya semua berita investment, semua berita jual beli atau pembentukan startup baru apapun yang ada di Kanada itu ditulis dengan BetaKit. Jadi siapapun yang mau tahu tentang startup yang ada di Kanada, perginya ke sana. Yang lebih lokal lagi, misalnya New York juga punya blog startup sendiri. Dan malah sekarang New York itu punya kalau nggak salah website-nya saya lupa. Mereka bukan udah punya domain sendiri dan .nyc itu membahas satu blog itu membahas semua transaksi startup atau startup yang terjadi hanya di New York. Texas juga seperti itu. Jadi beberapa di Amerika pun nggak semuanya berkiblat ke Texas, memang itu adalah rajanya. Tapi di setiap daerah masing-masing mereka punya media yang memang membahas startup yang dibahas yang memang ada di kota masing-masing atau di negara masing-masing. Saya rasa di Indonesia juga mungkin perlu seperti itu. Mungkin kalau memang Bali merasa yang di media yang berbasis di Jakarta kurang membahas sendiri, naik sendiri nanti pasti akan naik, dan siapa tahu bisa jadi karena mungkin Bali memang sebenarnya sumber daya yang dari Jakarta akan lebih tinggi, akan lebih besar, tapi apakah bisa dibandingkan yang ada di Jakarta, dan itu akan menarik minat orang yang ada di luar dari Bali. Bagus juga kalau blognya itu pakai bahasa Inggris, karena investor ada yang di luar negeri juga, kan belum tentu semuanya pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin ada baiknya kalau dibikin bilingual. Kalau memang nggak sulit, maka bahasa Indonesia aja. Mereka pasti akan mau pakai Google Translate atau minta orang bantu atau apa. Jadi kita perlu semacam Kickstarter-nya versi lokal. Kickstarter dalam arti istilah ya, bukan website sendiri. Kalau website sendiri terus terang sangat sulit, karena di Jakarta juga udah ada beberapa yang bersih, dan Bandung juga sudah ada. Jakarta sulit sekali itu Pak. Tapi pokoknya itu, kalau memang mau startup Bali mau dinaikkan, coba kalau memang sulit sekali menghubungi di Jakarta, bikin blog sendiri, nanti pasti akan profilnya akan ada. Mungkin nambahin dikit. Jadi sebenarnya justru peran komunitas yang paling penting itu di situ sebenarnya. Subali kan ada Subali. Tapi kadang komunitas sendiri nggak tahu apa yang terjadi di bawah kalau teman-teman nggak proaktif nyampein ke atas. Demikian juga di FOA. Sering banget kayak sekarang misalnya kebetulan saya lagi ada di Bali diundang buat ngomongin apa sih yang terjadi di Bandung. Kalau saya nggak aktif dengan nggak main bareng sama teman-teman, saya nggak akan tahu ada apa sesuatu yang terjadi di Bandung. Begitu juga dengan teman-teman Subali, harusnya memang harus sangat banyak proaktif bergaul dengan yang ada di dunia startup Bali. Dan demikian juga semua yang pengen punya startup itu harus bergabung ke Subali. Jadi saling komunikasi dua arah ke Subali, sehingga nanti Tech Indonesia bertanya apa sih yang ada di Bali, tanya ke Subali. Sama kayak Tech Indonesia nanya tentang Bandung, nanya ke FOAP, Daily Social nanya tentang Bandung, nanya ke FOAP. Semua orang sekarang investor masuk ke Bandung, company masuk ke Bandung, itu semuanya lewat FOAP. Mereka mau ketemu developer, mereka mau ketemu startup, itu semuanya lewat FOAP. Karena memang kebetulan teman-teman FOAP itu sangat bersosialisasi, dalam artian kita sering main bareng, ngumpul bareng segala macam. Jadi kita saling ngerti apa yang terjadi. Peran komunitas saya rasa cukup penting di situ selain dari medianya juga gitu. Dan itu yang udah ada sekarang, cuma tinggal dioptimalkan aja. Gitu. Oke, pertanyaan kedua tadi belum terjawab, sama pertanyaan ketiga, kenapa kok susah tadi? Pengen lebih bagus. Saya bisa jawab pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga karena saya nggak recruiting. Kalau pertanyaan kedua, saya tuh orangnya very mathematical, number driven, semua lihat pakai angka.
wah kalau itu mah sama dengan XYZ tapi model lebih kecil, itu cuma Tokopedia-nya lokal, itu cuma itunya itu. Saya mau orangnya kayak gitu. Saya orang yang saya bagian yang ketika ada ide, itu saya double advocate namanya. Itu kebisaan saya, kehebatan saya, dan orang bukannya kayak gitu. Itu bukan orang yang bagus. Ya, itu orang yang startup tuh harus punya kacamata kuda, punya PD, ya. I am number one, I don't care what everybody else say. So, jadi itu I think yang paling penting. Harus percaya aja bahwa Bali cukup relevan, saya cukup relevan, saya akan successful. Coba aja gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga mungkin saya coba bantu ya, karena kebetulan saya banyak co-op sendiri, sebenarnya fokusnya lebih ke talent bukan ke startup. Jadi desainer, developer itu kita memang fokus kembangin di situ. Jadi intinya pada dasarnya memang dunia industri kita digital, talentnya kurang, demandnya tinggi. Jadi kondisinya memang nggak cukup. Itu kenapa susah. Tapi nggak cukup bukan berarti nggak bisa nemu. Sebenarnya PR-nya tuh gini, kalau misalnya kita bilang saya pengen nyari developer yang jago. Kalau misalnya kita nggak punya nggak punya sesuatu yang bisa men-challenge developer itu, kita nggak selalu berbicara duit. Duit kadang buat experience developer itu nomor 2. Yang pertama kadang lebih melihat tim yang ngajakin saya ini siapa, atau kadang ngelihat ini produknya itu apa. Kalau itu cukup challenging, biasanya experience developer itu masih mutusin buat oke, saya akan mau bergabung di situ. Itu beberapa yang biasa kita bahas kalau developer tua-tua ngumpul gitu. Kenapa pindah dari sini ke sini gitu? Pertanyaannya kadang kantor ini membosankan atau orang-orangnya nggak menyenangkan. Yang ini orangnya lebih enak, kantornya lebih asik apa segala macam. Hal-hal kayak gitu yang menjadi pertimbangan kalau experience developer. Tapi kalau misalnya kayak Tanaka, misalnya Tanaka datang dari Jepang ke Indonesia, akan sangat susah menemukan experience developer langsung di hire. Itu akan sangat susah karena yang pertama masalah culture, komunikasi yang susah, akan susah menyampaikan. Triknya adalah dan ini sering saya lakukan dengan teman-teman di kolaborasi Kapital Indonesia atau kolaborasi, kita mencari fresh talent yang pintar, punya passion dan semangat yang tinggi. Kadang itu susah dicari, tapi padahal sebenarnya enggak. Simple trik adalah biasanya developer yang jago-jago ini, mereka pasti kenal adik kelasnya di kampus yang mereka bilang jago. Kalau misalnya ya si developer ini lulus, yang jago ini udah lulus 4 tahun, kan nggak mungkin dia kenal yang masih kuliah yang jago-jago. Carinya itu yang experience developer yang baru lulus 2 tahunan. Tanya ke dia, dulu pas di kampus, siapa sih temen yang pinter? Yang biasanya kalau ngerjain tugas tuh selalu bisa solving the problem gitu. Dan itu yang saya lakukan kemarin. Saya habis nge-hire 2 developer, talented developer. Sesimpel saya cuma datang ke salah satu teman developer saya, front-end developer saya yang menurut saya dia jago gitu. Saya tanya ke dia, dulu di sekolah, dia anak SMK, dulu di sekolah siapa sih teman yang oke, punya passion tinggi, suka penasaran segala macam. Oh, saya punya 2 nama, tolong ketemukan saya dengan kita. Nah, begitu dia kasih nama, tugas kita memang adalah bagaimana caranya meyakinkan dia bisa bergabung dengan kita. Karena mungkin untuk sekarang dia belum cukup capable untuk bisa membantu kita, tapi potensinya saya rasa itu akan sangat membantu. Selama orang itu punya problem solving yang tinggi, itu developer menurut saya harus dicari. Jangan pernah bertanya developer bisa Node.js, bisa Ruby on Rails, itu jangan. Karena teknologi, language is just a tool. Tapi tanyain, kalau misalnya ada masalah, bagaimana cara kalian men-solve itu? Kalau dia mengandalkan ya tanya orang segala macam,
itu menurut saya masih skill yang kurang. Tapi kalau misalnya dia ngandalin Google untuk mencari sesuatu dan bisa, itu programmer yang harus kalian hire. Karena saya sendiri bisa jadi developer kayak sekarang lebih nggak banyak ngandalin Google dan semua jawaban ada di internet gitu. Jadi itu tadi kalian harus menemukan dulu, tanya ke teman-teman yang pintar di kelasnya siapa, cara meyakinkan gimana, tunjukin bahwa kantor kalian adalah kantor yang menyenangkan, tim kalian adalah tim yang menyenangkan. Biasanya cara approaching saya ajak main PS, main FIFA, main Dota, main basket, having fun together, itu the first thing yang harus kalian lakukan. Baru setelah itu kita ngomongin kerjaan. Karena kalau misalnya kita udah mingle secara apa ya namanya, pertemanan sosial itu udah oke, developer akan lebih mudah di approach. Kadang saya developer yang baru saya 2, saya nggak ngomongin gaji, nggak pernah ngomongin gaji, tapi dia udah bilang oke. Begitu dia oke, baru kita ngomongin angka. Karena dia keburu suka duluan, oke saya mau jadi bagian dari tim ini. Karena di kolaborasi Kapital Indonesia secara tim itu kita sangat fun, menyenangkan, dan dia sangat mau menjadi bagian dari itu. Sehingga angka itu nomor 2, dan itu yang selalu harusnya. Karena kalau kita ngomongin cuma masalah angka, bayar lebih tinggi, datang startup lain bayar lebih tinggi, pindah. That's it. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih saran kalau untuk hiring, kira-kira gimana cara nyari developer. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk tujuan pertama dan tadi dapat saya simpulkan. Kalau misalnya teman-teman pengen dipublikasikan dengan baik, pertama harus deketin dulu, ya berteman dulu sama wartawannya. Jadi jangan sering-sering terlalu nyepem email publikasi. Ya, pendekatannya harus personal. Kemudian kedua, jangan takut untuk mengatakan, aku ini lo punya startup. Jangan takut seperti itu. Jadi produk teman-teman itu perlu diangkat. Jangan takut dibilang sombong, tapi ya itu memang harus dipublikasikan gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Mas Yohan tadi closingnya adalah kalian kalau pengen cari teman-teman atau developer yang bagus buat tim, ya harus berteman dulu dengan mereka. Ya, pendekatannya personal, baru ngomongin angka. Mungkin itu ya. Saya buka satu lagi penanya ya. Satu lagi penanya, sebelah kiri ada yang bertanya. Satu lagi. Cewek. Ada? Ada? Tidak ada? Nggak ada? Acara selanjutnya, silahkan. Oke, sekarang saya serahkan kembali ke Ko. Terima kasih banyak. Tepuk tangan pada Mas Wawan. Luar biasa dan juga ada sesuatu yang menarik. Iya, tadi kita sudah bicarakan ini segmen terakhir, ini yang paling seru ya, dimana kalian semua itu udah kayak mantap banget. Gue punya startup yang keren banget, semua harus dengerin ide gue atau ide gue jelek atau enggak. Nah, di sini adalah saatnya dimana ada 3 orang yang lumayan berpengalaman di sini, sangat berpengalaman di sini. Dan mereka bisa memberikan input dan feedback kepada ide kalian. Jadi sistemnya kayak gini, yang punya startup dan ingin nge-share ide kalian, sekalian websitenya apa contohnya, itu bisa ke depan aja dan bicara secara maksimal 60 detik. Setelah selesai, orang selanjutnya, selesai orang selanjutnya. Dan di akhir hari setelah ada lagi yang bicara, para panelis kita di sini akan memberikan feedback overview tentang apa yang mereka dengar dan apa yang mereka sukai, apa yang mereka bilang perlu dikembangkan sekali lagi. Oke? Kurang lebih dapat ya? Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang punya startup di sini? Sip. Jadi idenya adalah kalau kalian punya startup, pasti ingin you will do whatever you can buat bikin startupnya sukses kan, termasuk pitching di depan 60 detik. Nah, tanpa kita harus menunggu lagi, kita langsung aja siapa yang ingin mulai pertama kali, silahkan maju ke depan. Nah ini yang paling ini dulu ya, silahkan. Oh iya, nih supaya cepat nggak perlu mengenalkan halo nama saya adalah ini, bla bla bla, bilang aja langsung kayak kenalkan, hai saya punya startup namanya apa, fungsinya apa, programnya apa. 60 detik itu nggak gimana pun cara pitchingnya, intinya ya
Tapi ya boleh embel-embel selamat siang semuanya, ganteng-ganteng ya, jangan perlu mereka udah tahu nih ganteng semua. Ya, oke, silakan. Selamat malam. Oke, saya punya startup beberapa, cukup banyak kebetulan, tapi yang mau saya ajukan itu ada 3. Sekarang lagi hot trend di Edge IT, mungkin kalian akan tahu namanya FGD Poster. Kita ini lagi benchmarking sama Hotsuite dan IFTTT. Jadi ke depan ini aplikasi yang paling lengkap untuk pemain-pemain internet marketing sama toko online di Indonesia dan di dunia. Jadi waktu kita share free, member kita sudah 3.000, tapi sekarang beta testernya sudah selesai, kami upgrading ke berbayar sekarang. Jadi mungkin teman-teman yang mau bermain affiliate bisa hubungi saya. Yang kedua, saya punya startup seperti Traveloka tetapi mainnya di transportasi darat. Cari di Google Play Store, kata kunci sewa mobil sudah nomor 1. Saya perlu partner yang untuk bekerja sama saya. Cukup itu dulu, nanti cari saya di depan. Makasih. Oke, kita bakal bikin sedikit lebih cepat lagi. Siapa yang ingin proses ke depan? Ayo, angkat tangan 1, 2. Siapa yang ingin lagi? 3, 4, lagi 5. Masih ada? Oke, kita ingin. Kok bisa kasih tips sedikit nggak? Silakan. Kalau saya sih pengen ngasih tips, pitch the problem bukan produknya. Kalau bisa, jadi apa sih yang pengen kalian solve dan apa yang kalian punya dengan problem itu? Menarik. Itu adalah tips dari mereka. Oke, jadi yang 5, 6, silakan semua berdiri di sini yang ingin pitching. Jadi kita bisa langsung spread istilahnya. Ya, dan gratis harus buka jaket dulu. Tunggunya agak tengah supaya terekam di kamera supaya gantengnya supaya sebar bro. Saya ini cuma bro-bro semua ya, mana wanita di sini silakan. Oke, sekarang di sini. Jadi 60 detik. Timernya adalah si Dewi yang pakai HP ini. Setelah selesai, lanjut aja ke belakangnya. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Bagus. Oke, saya dari Asal Main Development. Saya membuat aplikasi gambaran Bali digital. Jadi dengan aplikasi ini, saya ingin semua orang, walaupun bukan orang Bali, bisa memainkan gambaran Bali hanya dengan handphone. Saya juga dari band yang menggunakan iPad. Saya dari sana berpikir kenapa nggak bikin gambaran saja, biar suatu saat nanti saya ingin membuat sahabat digital, di mana semua alat musik itu menggunakan gadget. Problem dari saya mungkin dari audio yang saya lumayan sulit untuk samplingnya. Karena tim saya ada yang belum ada yang dapat untuk bisa sampling audio. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya punya startup namanya Spotation.com. Ini untuk booking tour dan aktivitas. Jadi mirip seperti cuma bedanya cuma kita seperti tour dan aktivitas. Dan juga nanti untuk para tour operator itu mereka punya backend yang bisa masukin tiket sendiri dan harga sendiri seperti marketplace. Display itu. Saya rasa juga ini doang. Terima kasih. Belum mulai. Tadi maksudnya Johan problem yang jangan problem, bukan problem yang dihadapi oleh startup atau timnya, tapi problem apa yang mau diatasi. Maksudnya misalnya Endomondo itu kan aplikasi yang dipakai untuk kalau kita mau tahu udah kita lari dari poin A ke poin B berapa cepat, berapa lama kalori yang dihitung. Problemnya adalah bagaimana cara menghitung lari atau namanya quantifying apa yang kita lakukan selama berolahraga. Jadi maksudnya atau simpelnya kalau misalnya kayak kalian lihat Jakarta macet,
dan kita buat solusinya, Gojek. Karena Gojek bisa menembus kemacetan. Simpel itu, orang langsung nge, oke. Jadi kalau bisa sesimpel itu, ya, thank you. Oke, sekarang saya dari Kukul.id. Itu saran saya bersama 4 orang. Kesulitan saya saat ini kita sudah buat beta software-nya. Jadi kita perlu banget input dari pihak enterprise dan UKM apa yang sebenarnya mereka hadapi, karena produk dari Kukul.id ini adalah Gatra. Gatra itu adalah sejenis Mailchimp, cuma bedanya gimana cara menghubungkan pihak enterprise dan pihak UKM bisa saling berpromosi satu sama lain dengan fasilitas mereka kita berikan email blast satu sama lain. Jadi problem yang kita inginkan adalah apa sih yang diinginkan fitur-fitur dari Gatra nanti setelah kami luncurkan di bulan depan. Gitu sih. Terima kasih. Saya Arya, saya punya 911hotel.com. Jadi idenya adalah satu hotel satu harga seluruh dunia. Seperti itu, di pop-up-nya sudah ada seluruh Indonesia, satu harga seluruh Indonesia. Silahkan bisa dicek 911hotel.com. Nah, kendalanya adalah melebarkan itu kemudian seperti apa? Karena rate-nya, base-nya adalah dolar. Terima kasih. Kalau cuma saya jadi saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya ide. Latar belakang saya mau ngomong ini sebenarnya simpel sih. Teman saya pernah curhat, susah banget cari yang namanya program POS. Kalaupun ada, saya nemu itu susah banget pakainya. Jadi saya cuma pengen bikin program stok yang POS ini simple, super simple, itu aja. Oke, kalau saya startupnya sebenarnya agak aneh. Saya startupnya jualan beras. Permasalahannya sebenarnya adalah kita pengen men-solve beras yang gede beras organik yang diolah sama secara natural dengan menggunakan sistem yang namanya kalapasan. Jadi kita pengen menjembatani petani untuk berjualan beras dengan caranya indirect. Jadi kita mesen beras itu di awal lewat umawali.org. Jadi itu yang dari sana dari website. Kemudian setelah dapat pesanan, baru beras ini didistribusikan ke tempat-tempat yang besar. Lalu panen kemarin kita udah mendistribusikan sekitar 24 ton. Dan sekarang udah ada order 5 ton. Itu aja, terima kasih. Masih ada? Terima kasih, nama saya Gus Tulang. Di sini ada yang ingat kapan pertama kali ciuman? Ya kan? Lupa ya. Kemudian ada yang ingat kapan jalan di depan rumahnya diperbaiki? Oke. Solusinya kita perlu sebuah aplikasi mencatat momen yang kita bisa kolaborasikan bersama teman. Contohnya misalnya jalan rusak, ketika sebuah jalan rusak seminggu diperbaiki, bulan depan sudah rusak lagi. Dan itu memakai anggaran rakyat. Jadi bagaimana sebuah aplikasi mencatat bahwa oke, jalan itu sudah diperbaiki, kemudian ada orang yang merekamnya, mencatat tanggalnya, mengirimkan fotonya, kemudian yang lain bisa mengawasi. Kalau untuk sekarang, kalian bisa mencatat kapan kalian ketemu pacar, kemudian kapan kalian ciuman pertama, kemudian kapan kalian nikah. Terima kasih. Nama saya Sudi. Saya punya saya lagi develop aplikasi namanya Help. Jadi terinspirasi dari misi di Boston. Help itu banyak dari Everyone Loves in Paradise. Jadi misalnya orang nge-post di status, nanti yang akan publish status itu adalah orang lain. Jadi orang lain harus ke lokasi untuk mengunlock status itu. Jadi kebetulan problemnya saya di developer juga saya ketemu permasalahannya adalah
Selamat malam, saya dari ISP, Internet Service Provider. Mungkin apapun itu, mau development atau pos butuh internet connection. Saya kasih ada promo untuk semuanya. Saya mengatasi masalah connection internet. Apapun itu, server, progression, data center, bisa installasi. Idenya kurang terdengar, kurang bagus terdengar, mungkin problemnya kurang jelas atau mungkin pitching kurang jelas. Mungkin satu hal sebelum kita lanjut lagi ya, bisa kasih tips pitching yang seru gak sih? Kayak ya tadi kan lebih jelas contohnya Gojek, tapi ada tips-tips lainnya gak sih untuk pitching di depan PC contohnya, di depan investor? Bisa nggak? Kalau metode pitching ke saya sih sebenarnya nomor satu harus be passionate, ya. Kelihatan mesti kelihatan apinya. Karena kami pada dasarnya kami percaya bahwa yang jalanin suatu startup itu bukan kami dan bukan problem. Jadi kalau foundernya berapi-api, akibatnya whatever yang dihadapi, kalaupun ternyata yang awal problemnya salah, itu dia akan bisa membelokkan tim dan membelokkan investment ke modal yang bisa menghasilkan suatu hasil. Itu satu. Jadi berapi-api. Nomor dua, state problem yang disolve. Dan itu kan orang dan berapa kalau bisa sih kalau buat saya ya. Kalau saya kan orang angkat. Berapa besar sih ini problem? Berapa juta orang menangkapinya? Berapa miliar rupiah yang dibuang? Ya, waktu yang dihitung. Terus ya solusinya seperti apa? Itu aja kan ini dengan menggalang semua kalau itu basically satu langkah yang paling penting buat saya adalah berapa banyak potensial yang ada. Itu yang buktinya foundernya bisa dengan gampang menjawab. Ya. Kalau dia nggak bisa menjawab itu artinya biasanya dia mempunyai solusi yang dari problem. Itu yang paling berat. Menarik. Jadi dengar ya kurang lebih. Jadi kalau kalian ngobrol sama investor, ditanya angka, jangan sampai bilang nggak tahu. Itu wah parah banget. Oke, saya namanya Dikit kalau masalah pitching. Jadi kebetulan kalau di Bandung Digital Valley, tempat di mana saya mentoring, kita suka bikin pitching class di mana elevator pitch, which is sebenarnya cuma 30 detik, kalau tadi masih 60 detik, itu kita suka suruh latih secara benar di situ biar bisa pitch dalam 30 detik. Poin utama yang bisa kita minta itu adalah problemnya apa atau masalahnya apa, solusi yang ditawarin itu apa, dan kenapa solusi kalian itu bisa bekerja. Jadi 3 hal itu yang kira-kira akan memberikan gambaran kenapa start kalian itu bisa boom atau enggak. Solusi yang ditawarin itu bisa kemungkinan karena kayak tadi Mas Doa bilang the team, atau karena kalian punya killer punch yang atau teknologi yang orang lain nggak punya. Yang intinya kenapa kalian bukan yang lain. Atau sama kayak tadi kenapa Uber bukan Easy, atau kenapa Grab Taxi bukan Easy yang survive. Itu sih Pak. Kalau kita minta sedikit overview tentang tadi ya, kira-kira ide apa sih yang paling kena so far dari kalian? Ada nggak sih ide yang paling kena atau paling berkesan yang kayaknya itu ide yang bagus deh, pokoknya itu masalah yang bagus? Karena saya lagi banyak ngurusin kerjaan government di Bandung, terutama Smart City, yang crowdsourcing monitoring tools tadi 2 hari terakhir kalau nggak salah, itu
saya bilang idenya menarik karena permasalahannya itu ada di semua Indonesia. Permasalahannya agak susah buat dijual, kecuali ke government jatuhnya. Gitu. Jadi kalau saya lihat ya jatuhnya ke NGO project. Gitu. Itu bisa kuat, bisa laku. Iya. Kemarin tergabung dengan pasar bisa laku. Ya. Susah. Jadi keluar dari produk kita juga harus pintar gimana menjual produk kita. Itu ada pemahaman yang menarik sekali. Kalau paling bertanya ya Ridwan Kamil semua oke lah. Kemudian paling juga tadi yang apa? Strategi platform. Kalau misalnya jalan yang rusak itu diperbaiki, kamar diperbaiki, kamar rusak lagi. Mendengar nggak sih suaranya? Enggak, kurang. Yang tadi kata monitoring platform, ketika ada jalan yang rusak dilaporkan kapan diperbaiki, kapan rusak lagi. Itu ide yang sangat bagus dan seperti yang bilang bisa dilakukan semua daerah Indonesia, bahkan tidak bisa. Memang masalahnya belum jalan. Cuma begini, itu tetap saya rasa walaupun mungkin akan sulit untuk menghasilkan apa ya, atau membuat sesuatu yang sebuah penghasilan, tapi itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan sebaiknya ada. Jadi mungkin kalau memang bisa melakukan itu sebagai proyek yang bukan dipakai untuk menarik uang, sebagai proyek CSR, sebagai proyek baik hati lah. Itu akan sangat baik karena orang akan dengan senang hati membuat laporan itu. Mereka akan bilang, oh ya tiba-tiba masih jalannya masih rusak, udah berapa tahun nggak dibenerin. Itu nanti akan terdata semuanya. Dan pada akhirnya kalau data itu semua sudah banyak, sudah lengkap dan memang terdata dengan baik dan bisa diverifikasi, itu bisa dibawa ke kita dan ini bukti terverifikasi dan jelas semuanya buktinya ada. Kita punya data selama beberapa tahun atau beberapa bulan atau berapapun, siapa yang melaporkan dan segala macam, itu akan jadi sesuatu yang bisa dibawa ke pemerintah dan bilang ini yang harus lakukan. Tapi kembali lagi mungkin itu bukan proyek komersil, tapi memang proyek sosial yang sangat baik kalau memang bisa dilakukan. Satu lagi tadi yang saya suka, tadi yang berapa nih? 100.000 per kamar ya? Apa? Satu harga seluruh dunia kamar hotel gitu ya. Suatu hal yang baru menurut saya, tapi kalau memang bisa satu harga, anggaplah kayak ala Daiso gitu kan di Jepang, misalnya kamarnya 100.000 semuanya, tapi bisa proving bahwa it's worth it, itu buat traveler menarik sih. Tapi kalau misalnya 100.000 tapi kamarnya ya gitu aja, emang kelasnya di bawah 100.000, nggak menarik. Kasih. Kan travelernya yang milih nanti, yang milih kamarnya kan travelernya. Iya, yang milih kamarnya travelernya. Tapi kalau kamar itu sebenarnya nilainya di atas 100.000 tapi harganya semua 100.000, itu baru pilihan yang menarik. Gitu. Kalau yang itu gimmick, itu kita bisa lihat ya bahwa dollar store inflasi ya. Sekarang itu lagi tren banyak orang. Karena pada dasarnya mereka juga try to find a bargain, dan enaknya di toko seperti itu dia anggap segala macam yang di situ udah a bargain. Tapi kamu harus tahu harga berapa yang dianggap bargain untuk semua orang traveler. Untuk semua orang traveler yang willing to sacrifice segala macam untuk bargain. Find the niche yang paling tepat, harga yang paling dimaksud itu, dan gunakan gimmick itu supaya semua orang pilih, semua backpacker itu sekarang. Tapi kalau saya lihat dari yang paling ini, tapi terus terang ya, yang juga kebetulan setiap situ ada yang mereka lagi pelan-pelan aja sendiri. Jadi kalau yang dari sini yang apa yang aku bisa lihat, ini aku adalah point of sale, karena aku melakukan transaksi. Tapi aku juga tahu banyak problem kalau kamu benar-benar menyelesaikan semua problem point of sale dan ide yang sangat bisa digunakan. Jadi pada akhirnya kalau bisa tanya, apakah ide itu akan membuat startup itu sukses atau ada hal lain yang akan membuat mereka bikin greget? Ya,
founder ini mesti kelihatan bahwa dia bisa segala macam. Itu pasti banyak tantangan yang harus dilakukan. Apakah dia punya special channel untuk menjual ke restoran-restoran? Itu apakah secara teknologi pada saat itu bisa hidup di Indonesia? Karena saya cuma bisa di Indonesia ya. Ketika mati lampu gimana? Ya. Listrik yang mati lampu atau mati dicangkul kabel internetnya gimana? So kalau kita bisa jawab itu susah ya, bukan Indonesia. Dan teman-teman ada yang mau ada Yeah. Do you invest in startups outside of Asia? My fund invest in. My fund want to be more than just money. We want to be money and network and experience. Therefore, we do invest in startups coming that is founded outside Indonesia, but one that at this stage of growth targets Indonesian growing economy as a business. Kata terakhir, paling satu hal aja sebelum kita ke ini, satu pertanyaan terakhir aja buat kalian. Tipikal founder seperti apa sih? Satu kata aja yang membuat startup itu ganteng banget. Founder yang paling kece ya pasti hipster, hustler, geek. Kalau punya perfect combination itu ya perfect. Dalam artian punya developer, punya designer or hipster, punya businessman or marketing guy, or hustler, perfect combination. Itu perfect combo aja. Wow, tadi ada tiga-tiganya semua. Oh dia? Yang nggak mau nyerah. Patah menyerah itu keywords. Resilient. Keluar. Datangnya Pak Donald satu-satu. Kalau cuma boleh satu kata, dan successful. Oh, right. Jadi kita ngomong dari sisi VC ya. From a VC point of view, the sexiest content is hustler, everything else on the website is been there, done that. I've done this. I've started 15 different startups. Every single one of them already make it, and I want to bring 13 companies to IPO. And I'm going to make this one new one. I just thought about this thing in a bus. It looks like a Mickey Mouse drawing, but I need $15 million. Can I borrow? Yes. Gue kan yang curang nggak? Apa. Karena tadi gue curang. Oke, satu. Gue cuma pengen bilang lean. Jadi ya lean. Harus lurus gitu, jadi buat keren. Ya pokoknya kalau mau sukses as a startup, cobain lean aja. Sebenarnya ada tambahannya metode, tapi ya lean aja. Cuma boleh satu. Hemat dana. Sip, terima kasih banyak kepada para pembicara yang hadir. Luar biasa, terima kasih banyak atas performanya.